dan juga sudah mencapai peringkat Star Diamond Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin memperkenalkan pembicara berikut ini kepada Anda semuanya. Dan sebelum saya panggilkan beliaunya, tentunya saya ingin Bapak Ibu sekalian bisa melihat profil beliau lewat video yang kami persembahkan untuk New Star Diamond Indonesia yang sangat luar biasa, Selma Dena. Kita sambut bersama-sama. Oke, kita sambut bersama-sama rekan-rekan sekalian. Selma Dena Rais, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, halo Selma, apa kabar? Halo, Ko Nugroho, selamat pagi, kabar baik. Ko Nugroho gimana kabarnya Wow, nih? iya, glowing banget ya. Biskin ini Ko soalnya Ko pakainya. Iya, Pakai biskin soalnya. pakai biskin, glowing banget Ya ini ya, dong. betul-betul. Wah, luar biasa banget. Kak Selma, Iya ini Ko. boleh dong tolong diperkenalkan, bukan bermaksud untuk ria atau apapun, tapi kan saya mengenal sosok Selma ini luar biasa banget ya, konsultan bisnis, pengusaha, dan juga pasangan dari salah satu tokoh juga ya di Jogja ya, di mana suami yaitu sebagai anggota DPR di Jogja ya, Kak Selma, betul sekali ya? Iya betul Ko. Wah, oke, bisa diperkenalkan buat teman-teman semua mungkin karena tak kenal maka tak sayang ini tentunya. Iya, thank you Ko Nugroho. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ko Nugroho dan juga tim yang sudah mengundang saya nih ke acara yang luar biasa sekali, Star is Born. Bangga sekali bisa menjadi salah satu orang yang dianggap star gitu di HDI gitu kan. Wow, Nah, jelas perkenalan sekali dulu. dong. Perkenalan dulu, saya Selma Dena Aquila. Teman-teman di sini bisa panggil saya Selma. Usia saat ini 26 tahun. Dan sekarang pekerjaan saya sehari-hari bekerja di rumah aja nih kok. Karena ternyata HDI Oke. itu sebenarnya fleksibel banget ya. Bisa dikerjain di rumah. Bahkan saya sering loh kok sambil nyalon HDI-an juga. Oke, jadi betul-betul nggak meninggalkan sisi ini ya, sisi me time juga ya. Iya dong, tetap Nyal, self-love. nyal. Oke, luar biasa banget ya. Selma, ini kalau boleh tanya ini langsung ya ini ya. Iya kok. Kenapa kamu memutuskan untuk mau menekuni hadi ini? Dan tentunya kan dimulai dari perjumpaan dulu nih. Iya, Bagaimana perjumpaan dengan HDI, terus kemudian kan ini MLM gitu ya. Kamu iya, sudah punya bisnis, konsultan, bisnis kafe juga yang besar ya. Dan saya dengar omsetnya juga bukan omset yang kecil. Nanti mungkin juga bisa diceritain. Dan suami juga anggota yang terpandang ini. Nah, kok mau-maunya terjun ngerjain MLM?
yang kebanyakan dijauhi oleh banyak orang. Ya, silakan mungkin bisa sharing nih, Kak Selma. Iya, thank you Ko Nugroho buat kesempatannya. Jadi pertama saya mau cerita dulu nih ke teman-teman sekalian dan juga ke Nugroho khususnya, bahwa saya Ya, itu sebenarnya berawal dari user atau pemakai produk dari Clover Honey gitu. Itu pada tahun 2018, waktu itu anak saya batuk-batuk itu kok. Terus saya tuh nggak pengen ngasih obat gitu ya. Akhirnya ya, saya sama suami research, apa sih sebenarnya obat terbaik supaya anak itu cepat sembuh gitu loh batuknya. Ternyata ketemulah madu kok. oke, Dan setelah research lebih mendalam, ketemulah bahwa Clover Honey itu adalah madu terbaik karena kandungan airnya itu sangat rendah di bawah 17% gitu. Jadi bebas oke. bakteri kan kok. Nah, saya tuh concern banget sama hal kayak gitu. Terus akhirnya saya pakai tuh di tahun 2018. Singkat cerita di tahun 2020, ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret, itu saya mencari imun booster untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Terus akhirnya cari-carilah itu Clover Honey dan juga multivitamin buat suami dan anak di Instagram. Ya, Nah, ketemu deh oke, sama cinta lama saya tuh bersemi kembali kok ya. Clover Honey itu muncul lagi di oke. hidup saya gitu. Nah, kebetulan nih kok di saat yang bersamaan, saya itu kan Mm-mm. punya usaha coffee shop yang tadi sudah Koko ceritakan gitu. Jadi, Oke. usaha coffee shop saya itu tutup selama 2 bulan. Nah, karena saya itu Mm-mm. bosan menganggur gitu ya, nggak enak di rumah nggak ngapa-ngapain, mau nyalon nggak bisa, mau ke mall nggak bisa gitu ya. Akhirnya cari-cari kerjaan gitu, membangun bisnis kecil yang baru UKM. Dan itu bisnisnya saya jalanin sendiri, yaitu bisnis frozen food dan juga reseller baju. Yang mana frozen food itu, Masya Allah, kok repot banget gitu ya, karena Oke. bener-bener Mm. capek. Saya itu jualan sambel kok ceritanya, jualan sambel botol. Oke, Kayak wow, luar biasa banget ya. Berarti ini jualan. struggle banget ya. Ke cafe shop tutup nggak serta-merta menyerah ya, cari jalan ya, cari solusi lain ya Selma ya, betul ya? Iya kok, bosen nganggur soalnya. Oke, seneng Pengen nganggur. cuan Oke, aja oke. gitu. Terus Iya. akhirnya karena bisnis frozen food ya, daging daging beku, abis itu sambal itu tadi itu benar-benar ngabisin waktu. Malah waktu buat keluarga nggak ada gitu. Selain itu kan saya juga reseller baju ya kok ya. Itu modalnya juga besar banget. Repot packing, bikin konten luar biasa banget gitu. Akhirnya saya itu kan tadi lagi cari-cari nih di Instagram produk Clover Honey sama multivitamin anak dan suami. Nah, Ya, ternyata di betul. toko, di Instagram itu kan ada tokonya tuh. Di profile Hmm, tokonya itu ada highlightnya tuh tulisannya bisnis. Nah, saya tuh hmm, gatel ya kok ya. Jari ini tuh gatel kalau nggak ngeklik gitu. Terus akhirnya saya klik gitu. hmm, Saya hmm. baca-baca, saya pelajari, oh ternyata Clover Honey dan multivitamin ini tuh ada bisnisnya toh. Gitu. Terus saya pelajari, browsing-browsing ya. Nanya juga sama sellernya waktu itu. Terus saya izin sama Hmm. suami. Alhamdulillahnya nih kok, suami saya itu nggak skeptis sama network marketing atau MLM gitu. Jadi alhamdulillah sudah teropen mind gitu dengan sendirinya. Karena suami saya itu kan basicnya tuh ini ya, marketing sekolahnya dulu. Jadi akhirnya Hmm. suami saya itu do research gitu. Ternyata HDI ini logis dan juga legal gitu kok. Akhirnya ya udah nyemplung aja. Oh, oke, oke, oke. Nah, Iya. jadi maksudnya suami juga nggak melarang ini, Selma? Kalau melarang tuh enggak, karena suami saya tahu bahwa MLM itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Artinya MLM itu sebenarnya Oke, adalah sistem bisnis yang umum dipakai kok. Sama kayak kita itu punya oke. bisnis, bikin sistem sendiri itu sebenarnya sama aja. Atau waralaba itu juga sama aja sebenarnya. Gitu. Oh, ini menarik banget. Berarti apa bukan apa serta-merta cuman ya mendengar oh MLM jelek, tapi yang paling penting meriset itu tadi ya. Nah, logis dan legal itu tadi. Nah, itu mungkin bisa diceritakan nih Salma. Jadi maksudnya gimana nih dalam risetnya itu? Oke, jadi yang pertama legal dulu ya mungkin ya. Legal itu kan Oke. saya tuh sebenarnya sarjana hukum kok. Jadi saya tuh 3,5 tahun Oke, itu oke. 3,5 tahun itu berkecimpung di ilmu hukum gitu. Jadi saya tuh dikit-dikit tuh pokoknya yang penting Mm-mm. tuh sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pokoknya mau ngejalanin apa yang penting sesuai taat hukum lah. Nah, Mm-mm. ternyata HDI ini tuh legal kok.
Kenapa kok saya bisa bilang legal? Karena ini termasuk dari anggota APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Artinya memiliki payung hukum gitu ya. Dan ini berarti bukan bisnis tipu-tipu atau money game. Karena kalau MLM itu sudah ada di APLI, sudah jadi anggota APLI, itu berarti dia memiliki payung hukum yang kuat gitu. Insya Allah kita akan dilindungi secara hukum juga kalau terjun di dalamnya. Yang kedua, logis. Logis itu artinya apa? Jadi logis itu seperti ini loh. Saya itu kan background-nya kan pebisnis ya, meskipun bukan yang pebisnis tambang emas atau apa yang gede-gede gitu, tapi kan seorang pengusaha kecil-kecilan gitu. Jadi saya paham betul bahwa kita itu akan mendapatkan gaji kalau kita itu kerja dulu gitu. Soalnya gini loh, Bu. HDI itu sebenarnya setelah saya pelajari ya selama beberapa bulan ini, HDI itu sebenarnya seperti kita punya produk. Habis itu kita punya reseller, kita bina reseller kita untuk sama-sama kita itu bisa jualan. Kan kayak gitu ya. Sebenarnya konsentrasinya tuh cuma di situ. Nah, kalau sampai nih kok nanti ada teman-teman di sini mungkin ya yang ditawarin, yuk gabung yuk MLM-an sama aku, kamu nggak usah ngapa-ngapain loh. Kamu nanti gabung, kamu dapat duit tiap hari. Wah, kalau itu mohon maaf kok ya, kalau itu tidak logis gitu. Kalau itu tidak logis, jadi saya nggak berani malah kalau yang seperti itu. Gitu. Malah bahaya ya, kalau bahaya ya itu ya justru ya. Tapi Selma, ini menarik sekali. Tapi karena mungkin latar belakang banyak orang yang hari ini mungkin nggak mengenal nih dunia bisnis atau dunia usaha, kadang-kadang mungkin masih banyak ya kemakan dengan omongan seperti itu ya. Kamu mau kaya cepat, tanpa kerja, modal kecil, ikut aja di tempatku. Wah, rasanya tuh seperti apa ya? Pelepas dahaga ya, di tengah kondisi krisis ya, dapat tawaran seperti itu, gimana gitu ya. Jangan gitu dong, nanti kalau kenapa-kenapa nggak legal, ya kan sesuatu yang nggak logis itu biasanya sih nggak legal gitu. Jadi kalau kenapa-kenapa nanti uangnya hilang, jangan nangis-nangis minta ke saya ya. Oke, Selma. Nah ini kalau gitu saya tanya nih ya, saya tanya lebih dalam nih. Kan Selma sekarang seorang ibu rumah tangga juga ya. Putra-putri ada berapa nih? 2? Ada 2, usia 5 tahun sama usia 3 tahun sama 1 tahun. 3 tahun sama 1 tahun. Wah, ini cocok banget ini. Pendengar ibu-ibu rumah tangga harus angkat tangan nih sekarang ini. Nah, Selma, boleh mungkin diceritakan gimana ini cara kamu membagi waktu adaptasinya? Karena kan nggak gampang kan? Kamu masih ada anak kecil, terus kemudian ya juga masih ada bisnis, konsultan, cafe shopnya, HDI gitu ya. Nah, ini gimana cara kamu untuk membagi waktunya nih? Gitu. Jujur ya, Po, salah satu kendala terbesar saya ketika memulai HDI itu adalah membagi waktu. Ya, tadi sudah ada di video juga ya. Beginning is always the hardest. Ya, memulai itu selalu yang paling susah ya, pasti paling susah. Mau kita mulai apa, kayak saya tuh sedikit curhat kali ya, Po ya. Saya itu dulu nikah itu nggak pakai pacaran, Po. Jadi ketemu di jalan, habis itu sebulan kemudian nikah gitu. Jadi ketika awal masa gitu. itu, wah ini Mas Haki kalau denger ini, waduh. Beneran kok, serius. Nggak pakai pacaran dulu, bahkan sama sekali. Pokoknya ketemu tanggal 27 Agustus, tanggal 27 bulan depan tuh akad nikah gitu. Nah, ketika memulai pernikahan kayak gitu ya, itu benar-benar beginning is always the hardest gitu. Jadi mau pernikahan, mau pertemanan, mau sekolah, mau bisnis, itu pasti memulainya itu susah gitu. Termasuk ketika membagi waktu di HDI, itu susah banget gitu. Tapi kalau bisa saya bilang ya, kok ya, jujur nih ya, jujur banget, HDI itu benar-benar merubah personality saya gitu. Jadi bagi saya itu HDI is a university of life gitu. Jadi merupakan sekolah kepribadian. Yang tadinya saya itu orangnya selebor gitu ya. Selebor itu apa ya? Berantakan gitu loh. Jadi jadwalnya itu benar-benar sehari tuh nggak jelas, kadang seharian dari pagi sampai pagi Netflix gitu ya, drakor kok, aduh saya tuh pecinta drakor parah gitu ya, sampai anak-anak tuh saya tidurin sambil drakor gitu. Nah kalau sekarang enggak, sekarang bener-bener di HDI itu kan kita diajarin ya kalau ikut. Jadi di HDI itu banyak banget training, teman-teman. Banyak banget training online yang kita tuh sebenarnya bisa menghadirinya kapanpun dan dimanapun. So there's no reason to say I can't. Because
we can do this business anytime and everywhere we want gitu. Jadi benar-benar kita tuh bisa ngelakuin HDI itu kapanpun dan dimanapun kita mau gitu loh. Jadi nggak ada alasan nggak bisa sebenarnya, tinggal mau apa nggak mau aja gitu. Nah karena saya rasa HDI ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun itu kok. Jadinya saya itu bikin rencana kerja harian gitu. Kadang itu saya kemarin kayaknya ngirimin rencana kerja harian saya tuh. Oke, mungkin teman-teman bisa ditampilkan ya. Ada ya, Kak Selma ya, untuk ini. Jadi dari pagi sampai malam, jadi dari jam 5 pagi sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Itu benar-benar semua ada jadwalnya kok. Jadi benar-benar tertata dengan rapi. Dan itu tuh baru saya kenali di HDI ini gitu loh. Kalau dulu berantakan banget. Nah, ini salah satu RKH saya. Nah, di tanggal 7 dan tanggal 8 Februari itu, jadi pagi sampai malam itu jadwalnya benar-benar runtut. Bagaimana planningnya, bagaimana realisasinya, itu semua saya dapatkan melalui training online. Jadi ya kok buat di sini mungkin teman-teman yang ngerasa, aduh aku tuh kok hidupnya berantakan gitu ya. Kok aku tuh hidupnya kok nggak karu-karuan gitu. Ayo mending hadiahnya tuh diseriusin gitu loh. Karena saya sudah buktikan sendiri sampai suami saya aja tuh heran. Kamu kok beda banget ya sekarang? Kamu kok jadi baca buku gitu? Kamu kok jadi rajin nyatet-nyatet ya? Pokoknya saya tuh beda banget sekarang gitu. Jadi dulu susah bikin RKH, sekarang RKH adalah kewajiban yang harus saya lakukan sebelum tidur untuk rencana kerja besok gitu kok. Nah, Selma, ini menarik banget ya. Kamu cerita tadi dengan sangat lancar karena kamu melakukannya. Nah, Selma, mungkin bagaimana tapi kalau ada orang beranggapan kan gini nih, khususnya ibu rumah tangga. Jangankan ibu rumah tangga yang udah kerja pun sama nih. Tapi kan istilahnya males lah ikut acara sum-sum seperti itu gitu loh. Nah kan seringkali ngapain sih aku harus ikut sum seperti itu, apalagi dari hari Senin, Selasa, Rabu sum terus ya gitu ya. Nah ini Selma, apa kira-kira yang menggelitik kamu kemudian kamu sendiri itu mau gitu ya? Berarti kan ada sebuah alasan kan, mengapa kamu milih nekuni bisnis HDI ini kan gitu kan? Karena kan kalau enggak ngapain gitu, mau ikut training, mau belajar kan gitu kan. Nah banyak orang kan hari ini mungkin ya dong mereka nggak mau melakukan karena mungkin mereka belum punya nih satu tujuan ini. Nah, Selma sendiri, apa nih kira-kira nih ya? Pasti mau melakukan ini kan pasti ada tujuannya nih, pasti punya impian nih lewat HDI. Nah, kira-kira apa nih Selma? Iya kok, jadi jujur nih buat teman-teman yang mungkin sekarang juga masih belum semangat gitu ya. Sama itu saya tuh waktu awal HDI itu juga nggak niat sebenarnya, pengakuan dosa ya kok ya. Oke, ini menarik nih. Nggak niat ya jadi ya, nggak niat. Tapi sekarang udah Star Diamond ya. Income udah hampir 3 digit ini sekarang. Jutanya. Terus gimana nih? Jadi kayak benci gitu loh kok kalau ngelihat di grup ada ajakan Zoom meeting kayak gitu, kayak apa sih ini bisnis apa gitu. Benci sampai benci di awal gitu. Ganggu, pengen left grup rasanya. Oke. Terus kemudian ganggu banget lagi drakoran, ini grup centang-centing gitu ya, ngajakin Zoom apa sih kan kayak gitu ya. Tapi terus pada suatu ketika tuh saya merasa memang kehampaan dan kelelahan dengan bisnis konvensional yang saya jalani itu kok. Dan kan sebenarnya waktu saya itu bener-bener kalau ngejalanin bisnis itu serius, bisnis frozen food dan reseller baju itu tuh abis kayak yang tadi saya ceritakan. Kalaupun saya lagi males ngejalanin bisnis itu ya saya nggak dapat uang dan saya cuma drakoran. Jadi bener-bener hidup saya tuh kayak saya ngerasa kok hidup gue kayak gini ya, kok nggak jelas gitu ya. Terus akhirnya suatu ketika saya iseng buka handphone, buka grup itu ada sebuah Zoom meeting. Saya datang aja itu kok, datang gitu. Nah, saya datang, tapi tiba-tiba ketika saya mau ngeklik itu, tiba-tiba itu kok anak saya nangis gitu ya. Teriak-teriak nangis gitu. Wah, saya langsung lari ke kamar. Akhirnya saya pasang headset ya. Saya nyusuin anak saya gelap-gelapan di kamar itu sambil Zoom perdana. Waktu itu saya datang ke Zoom-nya salah satu upline saya ya, namanya adalah Mbak Jihan Lutfia. Nah, waktu itu ketika saya benar-benar lagi nyusuin, itu kan lagi hikmat ya kok ya, sambil merem gitu, untung nggak ketiduran gitu, jadi sambil dengerin Zoom-nya, fokus gitu kan. Disitulah kok saya menemukan bahwa memang HDI ini
luar biasa banget gitu. Saya ngerasa nyesel selama ini tuh saya ngapain sih jualan frozen food? Ngapain sih saya ngabis-ngabisin waktu untuk reseller baju yang per bajunya itu untungnya cuma 15.000, padahal effortnya luar biasa capeknya gitu. Di HDI ini saya menemukan itu tadi kok, dan ternyata Mbak Jihan Lutfia itu bilang, kalau kamu pengen semangat di HDI, kamu harus tentukan mimpimu. Nah, detik itu juga saya langsung menentukan mimpi itu. Gitu. Saya langsung pikir apa ya yang belum lengkap di hidupku gitu. Yang pertama adalah mimpi jangka pendek ya. Mimpi jangka pendek itu pengen beli mobil kok. Oh iya, dari hasil pribadi ya. Kalau dari suami apa yang dimiliki sekarang kan ya udah ada toh gitu. Tapi rasanya kalau punya dari hasil pribadi lebih memuaskan gitu ya. Nah, iya dong, tapi pasti. Selma, itu nggak pernah ada, dan sebelum ikut ADI nggak pernah ada gambaran ya harus punya impian seperti apa ya. Justru waktu ikut Zoom meetingnya Mbak Jihan itu, pertama kali langsung kebuka ya. Iya, jadi menurut saya kok buat teman-teman yang mungkin belum punya motivasi, mungkin bisa ikut Zoom meeting, dicoba sekali gitu ya. Jangan kita tuh negatif thinking dulu, kita harus positive thinking. Percayalah sama HDI ini. HDI ini saya udah buktikan sendiri gitu loh, emang luar biasa sekali. Gitu. Jadi coba Yes. ikut Zoom meeting dan tentukan mimpinya sekarang supaya kita punya motivasi untuk menjalani bisnis ini. Nah, ini nih mobil impian saya nih, kok. Semoga kebeli bulan depan ya. Wah, amin. Amin, amin, amin. Amin. Saya orang pertama yang nanti mau nyoba ini. Oke, oke, oke. Terus kemudian Selma. Kemudian ada mimpi juga yang jangka menengah gitu. Kalau jangka menengah ada nih jangka menengah itu saya pengen sebenarnya itu ngumrohin pembantu saya yang ada di rumahku gitu. Oh Soalnya yes. iya pembantu di rumah saya sama ada suskan satu orang gitu. Saya pengen mengumrohkan orang-orang yang membantu saya dan saya tuh sebenarnya sekarang udah punya rumah sendiri gitu. Tapi tetap pengen ekspansi bikin rumah lagi yang sesuai mimpi saya. Rumah yang isinya kaca-kaca semua. Habis itu di Oke. pegunungan gitu kayaknya enak banget ya, Masya Allah. Itu di jangka menengah Oke. sama jangka panjangnya juga ada kok. Mungkin bisa di next nih. Ya, jangka panjangnya apa nih? Jangka panjangnya. Ada jangka panjangnya mungkin bisa di next. Oke. Impian jangka panjangnya apa nih? Selma. Nah, ini kok. Saya pengen bisnis HDI ini nggak hanya berguna di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi saya pengen nabung nggak cuma di dunia aja kok. Saya pengen bikin masjid sendiri. Jadi pengen wakaf masjid dari pendapatan saya di HDI. Itu sih kok. Wow, luar biasa banget ini ya. Nah, karena punya impian itu akhirnya betul-betul membuat Selma ingin banget ya untuk bisa mengejar itu ya. Tapi ngomong-ngomong Selma, kan kamu punya bisnis coffee shop itu. Kalau boleh dibuka mungkin gitu ya. Apa pendapatan di bisnis coffee shopnya tuh berapa sih Selma gitu kalau boleh tahu? Kan kadang-kadang orang berpikir, lu jangan-jangan udah punya bisnis lain, makanya di adik mah cuma hanya dicoba aja, pokok bisa dapat uang kan lumayan, dapat untung gitu kan ya. Nah, gitu. Mungkin bisa di-open ini ke teman-teman. Mungkin kalau nominalnya malu saya kok ya. Nanti ada yang lebih banyak, nanti saya diketawain gitu. Mungkin gini aja nih Iya, kok. Kalau bisnis coffee shop sama HDI ini, bisnis coffee shop saya itu kalau dibanding sama HDI ya, HDI ini ya, sudah 50% dari pendapatan di pekerjaan utama saya yang sekarang HDI juga ini masih still growing kan setiap bulan itu ya. bonus kita naik terus kalau kita bisa mengembangkan jaringan kita lebih besar lagi gitu. Jadi ini sudah Oke, 50%. sudah 50%. Iya. Wow. Tapi ya, tapi terus gimana nih komen kamu 50% kalau cafe shopnya dibuka udah berapa lama nih? Selma? Coffee shop itu sebenarnya baru 3 tahun sih kok, baru 3 tahun. Ini tahun ketiga. Baru tiga Dan tahun. ya, Tapi pakai modalnya juga nggak kecil ya. Modal gede ya itu aduh, ya. bukan cuma gede kok. Ya, saya itu mau bikin rumah aja nggak jadi gitu. Nggak jadi-jadi Oh, waktu itu. ini saya baru tahu nih Soalnya, saudara. soalnya Jadi, uangnya dipakai buat modal kan gitu. oke, oke, oke. Jadi harusnya mau buat rumah tapi keseret dibuat modalnya bisnis ya gitu ya. Iya. Wow, ini nilainya gede banget nih pasti nih. Ratusan juta bahkan sampai M nih mungkin ya. Tapi menarik ya berarti Selma ya. Menurut kamu sendiri berarti bagaimana nih dengan HDI?
dengan kamu baru jalanin berapa lama nih sekarang? 4-5 bulan ya, mungkin ya, Luar baru mulai biasa. serius. Luar biasa sih kok. Saya struggle 3 tahun loh ya. Mau masuk tahun keempat ya. Katakanlah 4 tahun gitu. 3,5 tahun sampai 4 tahun. Di HDI Ya. saya cuma 5 bulan kok. Cuma 5 bulan udah dapat 50% pendapatan saya. Saya tuh struggle Wow. 3,5 tahun kok dibandingin 5 bulan gitu loh. Bener-bener yang kayak kenapa aku nggak HDI-an dari dulu sih kayak gitu. Iya ya, kalau dari dulu ya lebih cepat lagi ya otomatis ya. Nah, ini satu pertanyaan yang menarik nih pasti. Ini yang menghambat banyak orang nih, Selma, untuk mulai. Kan ini cocok ditanyakan buat kamu. Di mana Mas Haki sendiri, suami sendiri, anggota dewan, dan juga salah satu putra dari tokoh nasional ya yang sangat terkenal ya. Kan apa nggak gengsi, apa nggak malu gitu Selma? Kok kenapa memilih MLM gitu ya? Karena ini seringkali gengsi ini kan yang menghambat seseorang untuk akhirnya tuh bisa yakin banget dan mau menawarkan ya peluang bisnis ini ke orang lain. Nah, itu mungkin barangkali apa ini yang ada dalam mindset Selma dan Mas Haki sendiri ya gitu ya. Kenapa mau terjun di sini? Kan Anda nih orang terpandang gitu loh. Nggak juga sih, kalau jangan kayak gitu saya jadi malu. Loh iya toh. Iya bener banget kan memang. Iya, jadi sebenarnya kemarin itu ceritanya saya habis dari ATM-ku. Waktu dibuka di ATM itu, kok itu tuh apa, ketika cek nomor rekening itu loh, kok itu tulisannya bukan gengsi kok, tapi nominal uang gitu loh. Jadi gengsi itu tidak ada di dalam rekening kita ya. Yang ada di dalam rekening kita yang bisa menghidupi kita itu ya pendapatan kalau kita kerja. Jadi selama tidak berdosa lakukan gitu ya. Kalau saya sih Yes. selama HDI ini tidak merugikan siapapun, kan nggak ada yang dirugikan ya kok ya. Downline saya tanya apa kamu dirugikan kayak gitu. Bahkan kalau Koko tanya sama saya yang Koko di atas saya, di atas saya banget, saya nggak ngerasa dirugikan sama Koko juga gitu. Di sini tuh tidak ada yang tersakiti, tidak merugikan orang, legal dan juga logis. Dan yang terpenting sebenarnya ya, yang utama di HDI, kenapa saya mau HDI-an, kenapa nggak gengsi gitu. Karena gini kok, HDI ini sudah berhasil merubah saya jauh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Yang tadinya berantakan, hidupnya sekarang jadi punya RKH. Yang tadinya itu saya sukanya marah-marah sama suami saya gitu ya. Sekarang Oh ya, insya Allah jadi lebih sabar. wah ini membuka sedikit aib ini. Tapi thank you Selma, thank you. Ini menjadi penguatan yang luar biasa nih ya buat teman-teman ibu rumah tangga yang lain ini ya. Oke, jadi terus kemudian Iya, jadi merubah sebenarnya kamu. HDI itu nggak hanya masalah materi, Nugroho. Jadi HDI itu benar-benar merubah kita secara personality menjadi orang yang jauh lebih berkembang. Jujur Nugroho, sekarang saya lancar ngomong di depan kamera, di depan publik. Saya yakin yang nonton ini ratusan orang gitu. Yes. Kalau dulu Bener. pasti saya gemeter gitu. Pasti sekarang udah keringet dingin, jilbab saya mungkin udah berantakan gitu ya, basah kuyup soalnya. Tapi sekarang saya bisa menjadi pribadi yang lebih confident. Kenapa? Karena di HDI kita diajarkan untuk melakukan presentasi, kan ada 5 training dasar ya. Belajarlah lewat 5 training dasar itu, diikuti semuanya, termasuk yang how to do presentation. Saya benar-benar ikuti. Waktu itu saya nonton Nugroho tuh yang jadi mentor waktu how to do presentation. Jadinya di YouTube terima ya? kasih. Berarti kamu lihat YouTube-nya semua ya? Wah iya, setiap hari saya nonton 1 video minimal gitu. Jadi setiap hari harus nonton dari Bill YouTube dan juga dari channel Warrior HDI gitu. Wow, ini pesan juga buat teman-teman ya. Jadi betul-betul dulu berarti saya tuh jujur ya, teman-teman mungkin yang dengar di Zoom ini ataupun di YouTube, mungkin berpikir seperti saya loh. Mbak Selma ini ngomongnya lancar banget loh. Wah, enak banget loh ngomongnya. Saya pikir ini memang udah biasa public speaking seperti ini nih. Nggak pernah kok, saya tuh nikah ya, saya baru selesai pendadaran itu langsung dinikahin gitu ya, jadi belum sempat kerja ya, beda sama Ci Iona tadi kan sedikit cerita sudah sempat kerja ya.
Kalau saya Ya. itu benar-benar nggak punya hubungan intrapersonal dengan orang lain yang baik, karena saya orangnya tipenya tertutup. Kalau nggak ditanyain, saya nggak akan ngomong gitu. Tapi sekarang itu kok kayak saya tuh dibalik gitu ya sama Allah, benar-benar berubah banget, malah jadi super ekstrovert gitu sekarang. jadi Wah, jadi nggak bisa iya iya berhenti iya. ngomong kok. Jadi tanpa disadari menurut menurut Selma sendiri ya, kenapa kita tuh harus malu dan gengsi atau takut mengenalkan bisnis ini, padahal bisnis ini memang betul-betul membawa manfaat banyak hal ya, baik itu Betul. produknya, bisnisnya, juga pertumbuhan diri ya, secara Iya. self value ini ya, Selma ya, itu yang kamu rasain bahwa ini semuanya bagus ya, ngapain kita tuh harus harus malu, takut, gengsi gitu ya, mengenalkan bisnis yang luar biasa ini ya, gitu ya. Iya benar. Jadi kalau kadang Oke. saya ngeprospek orang ditolak gitu ya kok ya, saya Mhm. pikir kenapa sih kalian ragu gitu untuk join HDI? HDI itu Ya. nggak cuma masalah materi, tapi pasti nanti akan ada value yang tumbuh di dalam diri kalian kalau kalian tuh join HDI. Trust me, beneran serius gitu. Jadi buat teman-teman yang suka ditolak nih, nggak apa-apa ya. Yang rugi itu yang nggak join gitu, karena nggak bisa berubah jadi orang yang lebih baik gitu, kok Nugroho. Betul sekali. Wah, ini benar banget. Berarti ditolak tuh sebenarnya bukan kita yang sedih ya. Harusnya yang sedih mereka ya. Mindsetnya harus gitu ya, Salma ya. Iya dong, positive thinking. HDI ngajarin positive thinking kok Nugroho. Jadi nggak pernah Oke, suuzon gitu ya. Selalu iya, positive thinking. betul. Selma, kemarin di satu kesempatan di acara Diamond Camp saya itu sempat mendengar juga, sebetulnya di awal pertama juga suami juga sempat ada ngomel ya, ikut sum-sum-sum gitu ya awal pertama ya, Selma ya. Nah, ini juga mungkin bisa ada tips nih untuk ibu rumah tangga yang lain, rekanan Selma juga yang lain yang mungkin nih, kan masih banyak yang suaminya belum mendukung sepenuhnya 100%. Nah, ada saran nggak? Karena kan pasti Selma ngalami juga itu. Kemarin saya sempat dengar tapi belum sampai dikupas tuntas gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa berikan saran nih buat teman-teman, para ibu rumah tangga yang masih mungkin dilarang sama pasangannya atau belum didukung penuh, gitu. Iya kok. Jadi udah bukan dilarang lagi ya, prahara rumah tangga gitu. Jadi benar-benar prahara rumah tangga yang luar biasa gitu, berantem terus hampir tiap hari Oke, di awal-awal HDI ketika saya habis nonton Zoom-nya Mbak Jihan Lutfia itu. Jadi benar-benar ya, kan jadi semangat banget tuh kok karena punya mimpi kan. Jadi punya bayangan HDI ini buat beli mobil, HDI ini buat ngumrohin mbak-mbak, HDI ini buat bikin masjid tabungan akhirat kan kayak gitu ya. Jadi oke, benar-benar saya jadi semangat banget. Jadi Zoom terus setiap hari gitu. Sambil ya. nyusuin anak, Zoom sambil masak, Zoom sambil mandiin anak, Oh Zoom ya, sambil ngapa-ngapain, Zoom. Iya wah, kok. ya 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 ya, wow. Jadinya Dibalik suami, dari dibalik dari Star Diamond-nya Selma pun ternyata ya, ya itu dilakukan semua ya Selma ya. Ngurus anak yang 1 tahun semua nih ya, urusan rumah dilakukan semua ya masih. Ya. Oke iya kan oke oke. kewajiban utamanya tetap keluarga ya kok ya. Jadi jangan sampai Ya, dikesampingkan. Tetap itulah gunanya RKH. Kita bisa atur prioritas kita dulu yang kita selesaikan, baru kita HDI-an gitu. Jangan malah rumah tangganya dikesampingkan gitu. Nah dulu saya sempat kok, kan tadi saya bilang kendala saya itu waktu ya. Saya dulu sempat ya, nggak masak gitu kok seharian. Anak saya nggak oke, dimandiin sampai sore. Suami saya makanya marah-marah gitu ya. oke. Gitu jadinya. Iya, Tapi akhirnya pasti. Heeh. karena kan awal itu masih penyesuaian ya, jadi saya akhirnya berusaha untuk open mind suami saya gitu. Jadi mungkin ibu-ibu yang dimarah-marahin sama suaminya kayak saya dulu gitu ya, ayo coba suaminya tuh diajak duduk bareng berdua sambil dimasakin tuh masakan yang kesukaan suaminya ya, sambil dipijetin, Oke, kita juga yang dandan gitu ya, habis itu kita ajak ngomong, dipegang tuh tangannya, Mas gitu ya, aku mau cerita sama kamu, kita curhat gitu, kita curhat aja. Aku mau cerita Mas sama kamu, sekarang itu mungkin memang aku lagi penyesuaian untuk menjalankan bisnis baruku. Tapi percayalah sama aku, penyesuaian ini nggak selamanya, ini hanya sementara. Jadi aku minta tolong kamu mau nggak dengerin penjelasan tentang usaha yang lagi aku jalanin sekarang. Baru kita ceritain tentang HDI gitu. Jadi pendekatannya tuh harus smooth, jangan gas kita balas sama gas gitu loh. Kalau nanti suaminya marah-marah kita juga ikut ngegas, aduh perang dunia nanti kok. iya, iya, betul, Gitu. betul. Itu pun akhirnya dapat inspirasi setelah ikut Enterpriser Camp ya, diajarin caranya ya, gitu ya, Selma ya. Bagaimana Iya, apa mengerti momen yang pas gitu ya, nggak terus langsung kadang-kadang kan pasangan itu marah
nggak dukung sebetulnya bukan karena nggak sayang, justru mungkin tayang takut ada apa-apa dengan kita. Pertama ikut di bisnis yang nggak jelas, terus Iya, kemudian ya benar. termasuk mengganggu kehidupan yang kita miliki gitu ya. Mereka kan takutnya seperti itu ya Selma ya, gitu ya. Betul Nah tapi banget. teman-teman saya mohon maaf, ini saya tiba-tiba kehilangan sambungan lagi. Saya mohon maaf nih, Selma. Saya kehilangan sambungan lagi nih, entah bagaimana ini. Tiba-tiba langsung blank ya. Uh, Lanjut berarti ke tadi mungkin Selma. Jadi apa nih mungkin yang bisa Selma sharingkan buat teman-teman di sini ya, karena kita mungkin terbatas waktu ya. Iya, Tapi iya, mungkin iya. saya ingin tanya nih, apa kira-kira saran Selma buat para ibu rumah tangga yang saat ini ya sama dengan seperti yang dihadapi oleh Selma ya, baik itu memulai pertama, kesulitan yang ada di lapangan. Nah, apa nih kira-kira saran buat teman-teman yang ada di sini? Sebenarnya sarannya sangat singkat, padat, dan jelas gitu ya. Positive thinking lah gitu loh. Karena dulu tuh gini kok, saya mau pengakuan dosa lagi ya kok ya. Jadi dulu itu ketika awal ikut Enterpriser Camp, itu jujur kok, pertama kali ikut Enterpriser Camp ini downline saya juga belum tahu, tapi ya nggak apa-apa lah, saya buka-bukaan aja ya biar pada tahu gitu. Ikut Iya, Enterpriser Camp pertama itu, oke. saya cuma ikut, mohon maaf nih kok, 30 menit kok. Karena saya itu Oke. negatif thinking gitu. Negatif thinking. Apa sih ini acara? Kok kayak gini sih nyanyi-nyanyi ya. Habis itu besoknya saya Iya. ikut lagi. Udahlah coba ikut lagi kan gitu ya. Ikut lagi. Apa sih kayak kuliah? Masih kayak gitu kok. Kayak kuliah. Nggak jelas berhari-hari. Negatif thinking. Kemudian saya ngerasa kok bulan itu saya nggak berkembang gitu ya. Kok bisnis HDI saya stuck gitu. Akhirnya saya coba curhat ke suami saya. Sekalian mengopen mind suami saya itu dengan cara curhat sebenarnya. Jadi hampir tiap hari itu saya curhat, saya cerita tentang HD itu saya ngapain aja gitu biar suami saya juga teropen mind. Nah, terus saya cerita sama suami saya, ini loh ada kegiatan ya namanya Enterpriser Camp, tapi kok aku tuh kok nggak suka ya sama acaranya tuh kok kayak kuliah gitu loh, kok kayak digurui gitu. Negatif thinking gitu loh. Terus akhirnya suami saya malah yang open mind saya gantian. Lah kamu tuh piye toh? Yang namanya kita mau bisnis apapun itu, ya kan kita harus belajar. Kamu misalnya mau bisnis coffee shop kemarin, kan kamu belajar juga kan caranya bikin kopi. Kan kamu juga belajar caranya membangun sebuah gedung itu bagaimana gitu. Lah kamu pengen sukses di HDI tapi kamu nggak mau belajar. Kamu negatif thinking gitu. Dikasih materi sama Ko Nugroho sama Ko Yul, tapi kamu malah keluar gitu dari acaranya gitu. Kan itu nggak bener. Gara-gara suami saya ngomong kayak gitu ya. Terus saya insyaf kok. Saya tahu tuh kenapa 2 bulan stuck jadi diamond leader tuh ya karena salah satunya karena saya negatif thinking. Detik itu juga kok saya berubah jadi orang yang jauh lebih positive thinking. Jadi buat teman-teman di sini ya yang mengalami kendala di HDI, coba kita ini buka lagi hati kita, pikiran kita. Apakah pikiran kita itu masih dipenuhi oleh setan-setan gitu ya yang membisikkan kata nggak usah HDI, nggak usah HDI, nggak usah HDI. Coba ya kita pikirin lagi, emang masih ada kendaraan tercepat lainnya yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita dengan cepat. Guys ya, saya itu kerja di coffee shop 3 tahun, mau 4 tahun, penghasilan saya di HDI yang saya baru jalanin selama 5 bulan itu udah 50%-nya loh. HDI ini adalah kendaraan tercepat Anda untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi ayo mindset-nya positif dan percayalah bahwa beginning is always the hardest. Ayo kita sama-sama lalui semua yang kita lalui di awal ini. Gitu Ko Nugroho. Keren, keren banget Selma. Ini membuka semuanya pengalaman yang sebetulnya kalau banyak orang mau membuka mirip loh mestinya sama Selma ya di awal ya, karena kadang-kadang yang merasa aku ngerti lah apaan sih itu gitu ya. Malah itu yang menghambat ya Selma ya. Dan saya dengar loh Bapak Ibu sekarang itu malah Selma tiap kali acara Zoom apapun sekarang malah nggak pernah absen, selalu hadir terus, betul ya Selma ya. Keren Betul banget ini. kok. Oke, oke, oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan, buat Selma dan buat Bapak Ibu semuanya, ada sebuah tayangan video ya yang dipersiapkan khusus ya buat Selma. Kita tonton dulu bareng-bareng satu video ini ya.
Jadi hal utama yang berubah dari Selma setelah dia bergabung di HD itu ada banyak. Salah satunya sekarang Selma menjadi seorang pribadi yang lebih affectionate terhadap interaksi sosialnya kepada teman-teman dan juga orang-orang sekelilingnya. Kepribadian introvertnya yang dulu itu sekarang jauh drastis menghilang ya, bahkan karena sekarang sudah muncul ya rasa percaya diri dalam menjalin relasi yang baik. Lalu juga pastinya kedisiplinan dalam memanage waktu. Kegiatan Selma yang sekarang ini terasa lebih sistematis. Selain waktu untuk bekerja, juga sekarang semakin banyak waktu untuk spending time bersama keluarga. Pada prinsipnya, sekarang sudah tidak ada lagi waktu yang disia-siakan untuk mengerjakan hal yang tidak produktif. Waktu senggang pun yang ada sekarang juga diisi dengan misalnya membaca buku dan hal lainnya yang positif. Saya yakin ini semua juga tidak terlepas dari ilmu pengembangan diri yang ada di HDI. Bahkan nih, sekarang justru saya yang sering diingatkan Selma kalau saya lagi males-malesan. Intinya, sekarang Selma sudah berubah menjadi seorang supermom yang selalu haus untuk meraih kesuksesan. Iyo, Mami! You love you, Mami. Bye. Itu kapan syutingnya? Ya ampun. Ya, begitu bangganya suami ya. Mas Haki bangga banget dengan perubahan diri dari Selma nih. Bapak Ibu semuanya, ini bukti ya Selma bahwa apa yang saya katakan tadi itu bukan cuma teori, apa yang diucapkan oleh Mas Haki itu betul-betul tulus dari hati dia ya. Jadi Bapak Ibu bisa dicontoh banget karakter yang dimiliki oleh Selma bahwa pada saat dilarang, pada saat mungkin baru belajar, justru tunjukkanlah bukti ya, bukti yang paling penting justru bukan masalah berapa materinya ya Selma. Justru bukti yang paling penting adalah perubahan diri kita ya Selma. Betul ya? Betul banget kok. Thank you ya kejutannya. Kaget saya kok suami saya tiba-tiba di situ. Ya buat teman-teman semua, tadi saya juga sebenarnya udah kontak Mas Haki minta tolong untuk kalau bisa untuk sharing juga di sini, tapi beliau bilang masih ada kebentrok dengan jadwal gitu ya toh. Tapi setidaknya videonya sudah mewakili beliau. Ya. Oke. Sukses selalu buat Selma dan buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi lewat cerita yang dibagikan oleh Selma yang justru betul-betul bagi saya sebuah bukti ya bahwa tidak ada yang namanya excuse atau alasan ya kalau kita mau berhasil, tinggal kita mau atau tidak untuk bertumbuh. Ya, selama kita bertumbuh, kita pasti bisa. Dan ingat tadi yang Selma bilang, apa Selma? Beginning is always the hardest. The hardest. Oke. Terima kasih Selma. Terima kasih untuk waktunya. Ya, thank you very much ya Selma.